Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih yang tetap setia mengikuti Lentera Anugerah yang tetap menyapa kita dengan firman Tuhan sebelum kita melakukan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita menundukkan hati kita bersatu dalam doa. Syukur ya Tuhan buat kasih setiamu yang telah melewatkan kami melewati hari kemarin dan membukakan bagi kami pagi hari di saat ini untuk boleh kami nikmati. Kami merasakan kekuatan, sukacita dan kesehatan dari Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas tugas pekerjaan kami sehari-hari. Bimbing tuntunlah kami dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 29 ayat yang kelima. Amsal 29 ayat 5 demikian dikatakan, orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Demikian firman Tuhan, dan tema pemberitaan firman Tuhan kepada kita adalah penjilat. Penjilat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin orang-orang yang memiliki hewan peliharaan yaitu anjing paham jika hewan peliharaannya itu memiliki sejumlah kebiasaan. Dan dari sekian banyak kebiasaan hewan anjing, maka salah satu yang unik adalah kebiasaan menjilat. Ya, kebiasaan menjilat pada anjing itu biasanya terjadi pada saat ia sedang bermain dengan sang tuan atau ketika ia diberikan makanan. Itu biasa kita perhatikan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang membuat hewan anjing memiliki kebiasaan menjilat? Apa yang membuat itu? Apa yang mendorong anjing melakukan hal tersebut? Nah, menurut penelitian Direktur Kedokteran Hewan, Petco Whitney Miller, mengatakan bahwa ternyata anjing memiliki kebiasaan menjilat ini sebagai cara untuk melepaskan zat endorfin dari dalam tubuhnya. Nah, zat endorfin ini rupanya akan membuat anjing merasa nyaman dan tenang. Selain itu juga kebiasaan menjilat pada anjing ini merupakan ekspresi kasih sayangnya kepada sang tuan. Anjing pasti mengenali siapa yang menyayangi dirinya, yaitu sang tuan. Menjilat itu kebiasaan hewan. Menjilat itu bukan kebiasaan yang umum dilakukan oleh manusia. Namun kita harus akui, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa manusia pun ternyata banyak yang meniru perilaku seperti ini. Perilaku menjilat. Saya tidak tahu memang sejak kapan perilaku ini dilakukan manusia dalam kehidupannya. Apakah sejak 10 abad yang lalu, 20 abad, atau berabad-abad yang lalu? Saya tidak tahu pastinya. Tapi yang pasti, perilaku seperti ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bawahan menjilat kepada atasan demi kenaikan jabatan. Menjilat kepada para pejabat agar mendapat tender kontrak kerja. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata karakter ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan orang-orang non-Kristen. Tidak. Ternyata juga kebiasaan seperti ini juga terjadi dan terlihat dalam kebiasaan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen.
Dan yang lebih parah lagi, di tengah-tengah gereja seperti pun, kita harus akui kebiasaan seperti ini, karakter seperti ini ada terlihat. Menjilat bagi orang-orang yang haus akan kekuasaan, haus akan keuntungan materi, yang gila untuk mendapatkan posisi yang aman, merupakan sesuatu yang wajar untuk mereka lakukan. Mereka tidak peduli dengan apa yang namanya kebenaran. Tidak. Mereka juga tidak peduli dengan harga diri. Sebab kebenaran dan harga dirinya telah mereka jual demi tercapainya keinginan hatinya. Bagi mereka, toh kebenaran dan harga diri tidak akan membuat jabatannya naik, tidak akan membuat posisinya aman, tidak akan membuat ia memperoleh keuntungan materi yang berlimpah. Itu bagi mereka. Tapi tunggu dulu. Ternyata kali ini firman Tuhan memperlihatkan kepada kita sebuah kacamata, cara pandang yang berbeda. Firman Tuhan dalam nas bacaan ini dengan tegas mengatakan bahwa kebiasaan menjilat akan menjadi sumber malapetaka bagi diri sendiri. Pengamsal mengingatkan bahwa para dan orang-orang yang suka melakukan dan yang berjiwa atau berkarakter penjilat, ini ibaratnya seperti seseorang yang menebarkan jala tetapi untuk menjerat kakinya sendiri. Jerat itu tidak akan menjerat orang lain, namun dia sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit seperti saat sekarang ini, firman Tuhan menantang kita untuk mampu membuktikan jati diri yang sebenarnya. Apakah dan adakah kita sebagai orang-orang yang tetap setia pada kebenaran Tuhan, meski harus bersusah payah untuk berjuang? Adakah kita mampu membuktikan dalam pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari, dan terlebih di hari ini, kita berani mempertahankan iman percaya kita, atau kita adalah orang-orang yang rela menjual kebenaran dan iman percaya, lalu menjilat seperti hewan anjing demi kenyamanan serta keuntungan? Semuanya berpulang kepada karakter dan sifat kita masing-masing. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu dengan tegas mengingatkan kami, dikala kami akan melakukan tugas aktivitas kami di hari ini, kebenaran dan iman percaya kami harus kami pertahankan, bukan menjilat kepada ketidakbenaran, menjual iman kami, menjual kebenaran Tuhan hanya demi kenyamanan, keuntungan materi. Jangan biarkan Tuhan kami menjilat kepada dunia ini, tapi kami tetap berpegang teguh kepada kasih dan kuasa Tuhan. Mampukan anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini di dalam aktivitas mereka berbuat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku pada hari ini
dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semua, selamat beraktivitas. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.